Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik IRTU semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan, menjaga iman, dan juga menjaga imun agar tetap bisa menjalani segala aktivitas di tengah pandemi corona ini. Oke, teman-teman IRTU semuanya, ketemu lagi sama aku, Pak Nur Saman dari Sekolah Cikal Serpong. Kali ini Pak Nur Saman mau bercerita, mau kasih tahu teman-teman IRTU semuanya tentang apa? Ada yang bisa baca? Ada tulisannya? Oke, tentang keutamaan Ramadan. Hah? Emangnya apa istimewanya sih Ramadan itu sehingga dia sangat utama? Loh, pasti pengen tahu kan? Pas mau kasih bocoran sedikit aja. Nabi Muhammad saking pengen ketemunya sama Ramadan, 2 bulan sebelumnya atau 60 hari sebelum Ramadan datang, itu setiap sholat selalu doa sama Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad loh. 60 hari doanya gitu terus minta sama Allah. Biar bisa ketemu sama Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan itu sangat istimewa. Ya, sangat spesial. Banyak keutamaan. Apa saja keutamanya? Nah, kita lihat keutamaannya. Yang pertama, ini. Ramadan itu ya adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Dalam bahasa Arabnya disebut nuzulul Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an. Wah, kalau gitu Al-Qur'an diturunkannya di bulan Ramadan itu. Ya, untuk pertama kalinya diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ada gambar apa di belakang? Ada gambar gua, tulisan Nabi Muhammad. Artinya, pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan Al-Qur'an itu di Gua Hiro. Ada yang bilang tanggal 17 Ramadan, ada yang bilang tanggal 21 Ramadan. Yang pasti di bulan Ramadan. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk cerita lengkap mengenai peristiwa nuzulul Quran ini, turunnya wahyu pertama ini di Hirwan, kalian sudah pernah belajar ya. Semoga bisa mengingatnya lagi. Itu keutamaan bulan Ramadan. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, maka banyak yang bilang bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Loh, kok disebutnya bulan Al-Quran? Iya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu. Artinya apa? Nih, ada di belakang. Bisa dibaca ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka disebut bulan Quran tadi. Buat apa Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk bagi manusia. Tahu petunjuk? Nah, petunjuk itu kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, dan kita nggak tahu ya daerah itu, maka kita butuh peta, butuh maps, ya. Nah, itulah petunjuk. Jadi kita manusia, karena kita hidup di dunia, ya, dan kita pun hidup di dunia ini belum tahu apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat sampai nanti di akhirat, maka kita butuh Al-Quran petunjuknya. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak harus dilakukan. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu semua ada dalam Al-Quran. Di samping itu, sebagai pembeda antara yang benar dengan yang batil. Kita bisa tahu, oh, yang ini boleh dimakan. Itu tahu dari Al-Quran. Kita tahu, yang ini jangan dilakukan. Itu tahu dari Al-Quran. Nah, itulah. Karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, berarti yuk kita mulai perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Oke, itu yang pertama, nuzulul Quran. Kedua, ya, di bulan Ramadan itu
ada istilah Lailatul Qadar. Ya, malam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa istimewanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa, Pak Saman? Artinya, kalau kita melakukan satu saja kebaikan di malam itu, sama saja kita melakukan kebaikan sepanjang 1000 bulan. Maksudnya, kalau kita sholat 1 rakaat di malam itu, maka kita sama saja sholat sebanyak 1 rakaat selama 1000 bulan. Bayangkan tuh, berapa tahun itu? Ya, 1000 bulan. Nah, karena istimewanya Lailatul Qadar ini, ya, maka hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang bisa menetapkan Lailatul Qadar, malam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Loh, terus kalau cuma Allah yang tahu, kita gimana dong? Jangan sedih. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kita clue, memberikan kita ciri-ciri tentang malam Lailatul Qadar itu. Ya kan? Apa ciri-cirinya? Pertama, ciri-cirinya adalah malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti mulai 21, 22, 23 sampai 30. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kata Rasulullah, ada di malam-malam ganjil. Berarti 21 itu ganjil, 22 bukan, 23 itu ganjil, 25 dan seterusnya. Itu ciri-cirinya. Nah, terus kenapa? Apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu? Nah, karena istimewanya malam Lailatul Qadar itu, maka kita perbanyak ibadah. Dekatkan diri sama Allah. Boleh baca Quran di malam itu, boleh sholat sebanyak malam itu, boleh juga zikir di malam itu. Ya, oke. Nah, dari mana kita bisa tahu pahalanya yang luar biasa? Ya, ada dalam surat Al-Qadar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Shadaqallahu adzim. Nah, ini artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam kemuliaan. Ya. Kenapa mulia? Tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Loh, apa bedanya sama tadi nuzulul Quran? Beda. Kalau nuzulul Quran itu pertama kali Al-Qur'an turun ke bumi disampaikan sama Nabi Muhammad. Itu nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar pertama kali Allah ciptakan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an disimpan di suatu tempat sebelum akhirnya disampaikan ke Nabi Muhammad. Ya. Jadi Al-Qur'annya sudah ada dulu nih. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammadnya sedikit demi sedikit. Kita tahu ya, yang pertama aja surat Al-Alaq cuman ayat 1 sampai 5. Padahal Al-Qur'an ada 114 surat. Ya. Terus kenapa diturunkan sedikit-sedikit? Karena Allah sayang sama kita manusia. Ya. Biar apa? Biar kita bisa memahaminya. Biar kita bisa mempelajarinya. Sekarang nggak usah bingung-bingung. Siapa yang sudah hafal 114 surat itu? Nggak usah semua isinya deh semuanya. Siapa yang hafal nama 114 surat itu? Susah kan? Itu baru ngafalin namanya. Gimana kalau Allah kasih semuanya? Pusing deh manusia. Makanya Allah turunkan sedikit demi sedikit. Ya. Sampai kapan Pak Nur Saman? Sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama sekali ya? Iya. Jadi Al-Quran itu turun sedikit. Ya, biar Nabi Muhammad bisa ngajarin ke teman-temannya. Bisa ngajarin ke orang Islam yang lain. Setelah mereka belajar, setelah mereka paham, baru turun lagi. Dan biasanya sesuai dengan kejadian yang ada di saat itu. Jadi mereka langsung paham tuh maknanya. Oh, jadi ini artinya.
Seperti itu. Ini hikmahnya. Oke, itu hikmah yang kedua, keutamaan Ramadan. Selanjutnya, hikmah ketiga. Nah, ini ada gambar. Ada apa nih? Ada gerbang, pintu kebuka. Oh, ada tulisannya di atas. Ini ada pintu surga dibuka. Ya, pasti semua sering dengar ya. Kalau Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan ada yang bilang setan dibelenggu. Ini maksudnya apa, Pak Saman? Nah, maksudnya pintu surga dibuka ketika kita melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, itu sama aja melakukan 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan di hari biasa. Maksudnya, gampangnya gini, kalau kita ngasih sedekah 1000 di bulan Ramadan, sedekah nih, kasih ke orang, sama saja kayak kita kasih 10.000 di hari biasa. Bahkan bisa jadi sampai 700.000 di hari biasa. Wah, besar banget ya pahalanya. Iya, karena pahalanya yang sangat besar. Artinya apa? Artinya pintu surga terbuka lebar buat kita orang Islam. Semakin banyak kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka pintu surga akan semakin terbuka lebar. Terus kalau pintu neraka ditutup, nah artinya apa? Artinya karena orang Islam itu melakukan kebaikan terus, maka hanya sedikit sekali yang melakukan keburukan, atau bahkan bisa jadi tidak ada yang melakukan keburukan, hanya sedikit. Nah, karena sedikit itu, pintu neraka tertutup. Ya, karena semua orang pengen berbuat baik. Buktinya apa? Semua orang Islam puasa kan? Nah, itu buktinya. Mereka nggak mau ya melakukan keburukan. Terus setan dibelenggu, diikat, maksudnya bukan diikat pakai tali atau pakai rantai. Kita tahu kan, kalau setan kerjaannya dia itu membisikin kita, melakukan kejahatan. Tapi karena Ramadan itu siangnya kita puasa, siangnya kita menahan hawa nafsu, siangnya kita menjaga perilaku, dia nggak bisa tuh bisikin kita buat berbuat jahat. Nunggu malam setelah buka, malamnya bukannya kita leha-leha santai-santai, malah kita sholatnya diperbanyak, sholat tarawih, ya sampai belasan rakaat, ya kan? Kemudian baca Quran, udah gitu tengah malam, ya menjelang subuh, dini hari bangun, ada yang sholat dulu, baru makan sahur. Nah, akhirnya apa? Setan nggak punya kesempatan tuh buat bisikin kita, buat ngajakin kita berbuat buruk. Makanya dia terikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maksudnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Bukhari. Apabila Ramadan datang, ya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Itu tadi Pak Saman udah jelasin ya. Nah, dari sini teman-teman semua sudah tahu dong, ya, keutamaan Ramadan itu apa? Sudah tahu dong istimewanya Ramadan itu apa? Nah, karena istimewanya Ramadan inilah tadi Nabi Muhammad sampai berdoa sama Allah minta supaya ketemu Ramadan. Nah, kalau udah ketemu, ingat ya, istimewa yang pertama tadi apa? Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Yuk, banyak-banyak baca Quran. Belajar baca Quran, belajar ngafalin Quran, belajar baca artinya Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yuk, di 10 hari terakhir perbanyak ibadahnya, perbanyak ngajinya, perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya. Ya, Pak, kan ini pandemi, Pak. Kita nggak bisa itikaf di masjid selama 10 hari terakhir, berdiam diri di masjid. Kan tujuan kita berdiam diri di masjid, biar kita bisa ibadah sama Allah, biar bisa fokus. Nah, karena ini kondisi pandemi, bukan berarti ibadahnya nggak ada, ibadahnya tetap ada. Kita bisa lakukan di rumah kok. Bisa sama mama, papa, keluarga baca Quran di malam-malam itu. Malam 10 hari terakhir. Sholat sunnahnya diperbanyak di malam 10 hari terakhir. Zikirnya diperbanyak di malam 10 hari terakhir. Bahkan mungkin dengerin nasihat, ceramah di 10 hari terakhir itu. Jadi masih bisa dilakukan ya, walaupun kondisi pandemi, bedanya tempatnya di rumah. Itu Lailatul Qadar. Dan terakhir, yang ketiga, pintu surga dibuka. Lakukan terus kebaikan agar semakin banyak balasan dari Allah, semakin banyak kebaikan dari Allah, semakin banyak
kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita, sehingga pintu surga semakin dibuka lebar untuk kita. Oke, nah kalau begitu, mau dong kita mendapatkan keutamaan Ramadan itu? Pasti mau. Siapa yang mau? Oke, semuanya mau? Nah, kalau mau, apa yang harus kita lakukan? Dari sekarang, kita mulai yuk, kita rancang. Aku mau melakukan kebaikan apa? Aku ingin melakukan ibadah apa? Aku ingin membantu mama mungkin, membantu orang lain, berbagi, ya, sharing, sedekah, silahkan. Biar kita semua bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Oke, sekian dari Pak Saman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Pak Saman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.